Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bagaimana mungkin? Orang-orang yang hadir juga berseru. Setelah serangan Xiaoyan, dia menarik tangannya dan berdiri dengan tenang di alun-alun. Kamu, kata salah satu pengikut Mark dengan marah, dan kemudian melihat bahwa orang-orang di sekitar Mark juga jatuh dan berhamburan. Bagaimanapun, Mark juga terluka parah. Jangan khawatir, dia belum bisa mati. Xiaoyan juga melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Pada saat ini, alun-alun juga sunyi, karena mereka tampaknya telah meremehkan raja baru sebelumnya, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa metode raja baru akan begitu kejam. Semua orang di alun-alun memandang Mark yang terluka parah dan sekarat dan raja pendatang baru yang tersenyum seolah tidak ada yang salah. Mereka semua tahu itu. Tidak ada yang berani memprovokasi raja baru ini. Mark adalah peringatan terakhir. Bunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Haha, kekuatan jiwa anak ini sangat menakutkan. Orang tua itu juga berbicara perlahan. Dari tembakan Xiaoyan sampai akhir, itu hanya beberapa saat. Kerumunan di alun-alun belum bereaksi. Mark, yang memprovokasi raja pemula, memuntahkan darah dan pingsan. Di mata semua orang, ini awalnya adalah pertempuran yang cocok, dan itu berubah menjadi pembantaian sepihak. Selain itu, bahkan beberapa orang lemah di alun-alun dapat melihatnya. Jika bukan karena pendatang baru Wang Xiaoyan yang akhirnya berhenti, maka Mark hanya akan memiliki satu ujung. Hilang di tempat. Meskipun Mark ini sombong, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik nyata pada tahap awal Dou di bintang 4. Dan raja pemula ini tampaknya hanya kekuatan puncak Dou di bintang 3. Hanya dalam beberapa napas pendek, satu gerakan langsung membunuh Mark yang berada di tahap awal Kaisar Dou bintang 4. Beberapa orang di alun-alun yang memiliki ide yang sama dengan Mark juga diam-diam berterima kasih. Untungnya mereka tidak melakukannya. Kuat sebelumnya, jika tidak mereka tidak akan berakhir jauh lebih baik dari tanda ini. Tapi sekarang semua orang tahu bahwa bahkan jika raja pemula yang tampaknya lemah ini hanya memiliki kekuatan puncak Dou di bintang 3, tidak ada yang berani memprovokasi dia saat ini. Ini sepertinya pertarungan yang sederhana, tetapi yang paling terasa seharusnya adalah 6 pendatang baru yang juga merupakan talenta kelas 5. Bagaimana mungkin? Juzu King tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, dan tangan gioknya menutupi bibirnya sedikit agar tidak membuat suara terkejut. Raja pemula ini sangat luar biasa. Hiwanxia juga bergumam pada dirinya sendiri, tetapi cambuk panjang di tangannya juga memancarkan aura suka berperang. Jangan khawatir, akan ada hari untuk bersaing dengannya. Hiwanxia membelai cambuk panjang di tangannya, dan cambuk panjang itu tampaknya memiliki jiwa dan menjadi tenang lagi. Meskipun kekuatan raja pemula ini hanya puncak dari bintang 3 Doudi, kekuatan tempur yang sebenarnya juga sangat kuat. Song Cheng juga berbicara perlahan. Menurut perhitungan Song Cheng, bahkan jika kekuatannya di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4 dapat menangani Mark Lai di tahap awal Kaisar Dou bintang 4, dia masih membutuhkan 10 gerakan untuk mengalahkan musuh. Xiaoyan ini benar-benar mengalahkan Mark dengan satu gerakan dengan kekuatan puncak bintang 3 Doudi, dan ketika dia mengatakan kekalahan, bahkan jika itu adalah pembunuhan instan. Pertempuran antara mereka berdua terlalu cepat, dan itu hampir berakhir di awal. Dari awal hingga akhir, dia hanya bisa melihat Mark menutupi dirinya dengan Douki, dan kemudian Xiaoyan menyerang. Pemenang diputuskan dalam beberapa napas. Xiaoyan tidak terluka, tetapi Mark sedikit sedih. Seluruh tubuhnya terbakar dengan derajat yang berbeda-beda,
dan kemudian jejak telapak tangan yang menonjol muncul di dadanya, dan darah di sudut mulutnya keluar. Juga perlahan dia terluka parah dan jatuh koma. Dia tidak ragu bahwa jika Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, tanda ini akan langsung rusak di tempat. Kakak Yi Tian, bandingkan Xiao Yan denganmu? Song Cheng juga menghadap Yi Tian Dao. Sulit untuk mengatakannya. Anda tahu, Anda tidak bisa mengatakan banyak dari pukulan ini saja. Tapi, Yi Tian juga tampak ragu untuk berbicara. Song Cheng juga mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mendengar tindak lanjut Yi Tian, dan buru-buru bertanya, tapi apa? Xiao Yan ini sangat kuat. Kekuatan jiwa setidaknya lebih kuat dari kita semua yang hadir. Mata Yi Tian menunjukkan tatapan memberontak, menatap Xiao Yan, mengucapkan kata demi kata. Bagaimana bisa? Yi Tian, kamu adalah kekuatan jiwa seperti kaisar, jika kekuatan jiwamu lebih kuat dari milikmu. Kata Li Xin. Li Xin tahu betul kekuatan orang Yi Tian ini, meskipun mereka juga berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 4. Tapi ini ketika kekuatan jiwa Yi Tian diuji, itu mendekati level 9. Dapat dikatakan bahwa di antara mereka berenam, dalam hal kekuatan, Yi Tian ini pasti dapat menempati peringkat 3 besar. Kekuatan adalah kekuatan. Tidak ada yang perlu dipuaskan. Jika Anda tidak puas, berlatih keras dan kalahkan di masa depan, kata Yi Tian juga. Ketika Song Cheng mendengar kata-kata itu, dia tersenyum puas. Yi Tian ini seperti yang dikabarkan, menghormati yang kuat. Li Xin juga tersenyum setuju dan tidak banyak bicara. Sekarang tampaknya gelar raja baru memang pantas. Langkah selanjutnya adalah menunggu dimulainya persidangan. Luo Ming juga berkata. Melihat alun-alun yang sunyi di sekitar, Xiao Yan juga dengan tenang kembali ke Yuru dan yang lainnya. Ketika Yueru melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya semakin dekat dengan Xiao Yan. Mu Feng di samping berbeda. Saya tidak tahu, Anda adalah raja baru kali ini. Apakah kamu tidak menyembunyikannya juga? Xiao Yan juga tertawa, dan Mu Feng juga tertawa setelah berbicara. Baru saja, Xiao Yan tampak sombong. Tetapi sebenarnya dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengatakan langkah untuk mengalahkan musuh, dan pertempuran tadi tampak sederhana, tetapi tidak. Kemudian Mark juga merupakan kekuatan tahap awal Kaisar Do Bintang 4. Pilihan Mark benar di awal. Ini merangsang Do-Ki-nya sendiri untuk membentuk perisai cahaya Do-Ki di tubuhnya, yang sangat melemahkan kekuatan Xiao Yan. Menyerang. Sehingga untuk memberinya kesempatan untuk menahan serangan Xiao Yan, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa serangan Xiao Yan tampaknya menembus perisai cahaya Do-Ki-nya dan menyerang tubuh Mark secara langsung dan kejam. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga Kaisar Dou, tidak semua orang memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan fisik yang sama kuatnya dengan Xiao Yan. Sebagian besar pembangkit tenaga Kaisar Dou memiliki kekuatan fisik yang hampir sama dengan Kaisar Dou di benua Dou-Ki. Adapun jiwa dalam hal kekuatan, kebanyakan dari mereka hanya di alam surgawi atau bahkan lebih rendah. Sayangnya, tanda ini adalah salah satunya Wewemp Novel, pada saat Xiao Yan menyerang, kekuatan jiwa besar dari alam jiwa di dalam tubuh meledak seketika, dan kemudian menjadi tenang. Nada kemarahan Huang Kuantian diarahkan pada Markus. Kepala. Pergi. Maka serangan jiwa ini adalah yang paling mematikan. Ranah jiwa kecil Mark diserang oleh Xiao Yan, dan kemudian mata Mark menjadi lesu sesaat, ki pertempuran di tubuh berhenti mengalir, dan perisai cahaya ki pertempuran yang menutupi permukaan tubuh seperti tidak ada pemilik tanpa kendali Mark. Sekitar, tapi mereka tidak bisa menghentikan serangan Xiao Yan. Pada saat ini,
Energi dendam Xiao Yan menutupi telapak tangannya dan menampar tubuh Mark dengan keras. Nyala api yang menakutkan bercampur dengan suhu tinggi yang membakar tubuh Mark hingga tingkat yang berbeda-beda, dan serangan telapak tangan Xiao Yan hanya ditampar, tanpa menggunakan keterampilan bertarung sama sekali. Bagaimanapun juga, Xiao Yan juga khawatir, meskipun Mark adalah 4 kaisar petarung bintang kekuatan, tetapi putra berpangkat tinggi jika tidak sengaja terbunuh. 11 ZC. Jadi dari awal hingga akhir, Xiao Yan hanya menggunakan satu gerakan, lalu pergi ke Huangquan Tianwu. Dan pada akhirnya, jika Xiao Yan tidak menarik sebagian besar kekuatannya saat dia meletakkan telapak tangannya di tubuh Mark, maka akhir dari Mark saat ini tidak akan begitu menyenangkan. Lanjut. Aku akan mengumumkan aturan persidangan ini. Pria tua di atas gedung tinggi itu juga berbicara. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.